ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Terkait dengan informasi masalah hiruk pikuk nasab Ba'alawi, ada salah satu video yang saya kira ini menarik untuk kita simak sama-sama. Ini adalah ulasan dari seorang kiai yang juga sepertinya intens ya mengikuti dan membahas di balik viralnya nasab habaib. Sebuah statement dari kiai ini yang menurut kita ini luar biasa tegas ya dan berkarakter. Ini sesuatu yang menurut kita ya cukup ya memberikan sebuah pemahaman ya bahwa intelektualitas itu memang perlu berkarakter, dan apa yang disampaikan oleh kiai ini betul-betul luar biasa, tegas dan lantang menyampaikan kepada kita semua umat Islam di Indonesia terkait dengan kisru nasab habaib. Bahkan menurutnya bahwa kita ini orang Indonesia masih sangat menghargai ya menghormati para habaib. Sebab perbicaraan di Banda Krep ya beberapa hari yang lalu itu masih memberikan penghormatan terhadap nasab Ba'alawi dibandingkan katanya di berbagai negara-negara lain ya di Timur Tengah itu banyak yang memang secara terang-terangan itu kemudian menolak ya nasab Ba'alawi menurutnya. Ya ada sebagian ulama. Dan ini yang oleh kiai ini sangat menarik ya. Bahkan dia juga merespon ada sebuah statement dari seorang habib yang meminta agar katanya mau dipulangkan ke negeri aman, silakan berdemo ya ke DPR, ke presiden, ke Pak Wakil Presiden. Ya memang kita lihat ya di beberapa kanal YouTube itu ada seorang oknum habaib yang membuat statement seperti itu agar ya kalau mau dipulangkan ya katanya demo saja ke DPR supaya dipulangkan, dideportasi. Ini kan seakan-akan sebuah bahasa frustasi menyikapi situasi yang hari ini memang begitu menantang bagi kaum Ba'alawi untuk kemudian membuktikan dia punya nasab melalui ilmu nasab. Dan apa yang disampaikan oleh kiai ini menurut saya penting untuk kita simak, kita edukasikan kepada publik ya, biar betul-betul paham akan situasi dan bagaimana seharusnya kita memposisikan diri menyikapi persoalan yang lagi menyita perhatian umat Islam di Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu sama-sama. Bagaimana Kang? Lu Kang itu kok yang ditanya masih sekitar nasab sama nasab. Kasihan saya. Kasihan sama siapa? Kasihan sama Bani Ba'alawi. Semakin terpojok, semakin tersisih. Bahkan ada duriannya yang sudah merasa benar-benar stres menurut saya. Sehingga dia membuat sebuah skenario dalam ceramahnya bagaimana cara memulangkan dia ke negeri asalnya, yaitu di Yaman. ya nggak usah saya sebutkan ya, ada banyak itu ceritanya di YouTube. Nggak usah diteruskan atulah ya. Kalau Akang maksa, maka saya kasih tahu sebetulnya Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Putra Swala kita kumpul di pesantren
pesantren Pendakerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania, beberapa ulama juga mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Pendakerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya pada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu duriyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari duriyah Nabi atau bukan dari duriyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampai anak Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wihid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Kasihan mereka. Kasihannya di mana? Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah, kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Video dari Gus Abdul Razak LM atau Ki Haji Abdul Razak LM. Maksud saya adalah yang memberikan statement adalah beliau. Beliau ini adalah mudaris pondok pesantren Darul Ma'arif atau Damar dan Majelis Ma'rifatullah
Ketua DPW IPI, Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Rois Am, Pengurus Besar Forum Silaturahim Duriat Wali Songo Indonesia.